Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Izinkan saya, Bayu Pratama, NIM 24030102118, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, semester genap tahun 2025. Izin untuk mempresentasikan proposal yang telah saya buat dari bab 1 sampai dengan bab 3 untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah metodologi penelitian. Eh, di sini saya mengambil judul analisis sistem pengendalian biaya operasional pada Bank BTPN KCP Arif Red Kendari. Latar belakang, jadi untuk analisis pengendalian biaya ini latar belakang hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank dan penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usahanya, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, anggapan bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Jadi perlu ditopang dengan sistem perencanaan operasional. Berikutnya, rumusan masalah bagaimana pengaruh sistem pengendalian biaya operasional terhadap kas pada Bank BTPN KCP Arif Red Kendari. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian biaya operasional terhadap kas pada PT Bank BTPN KCP Arif Red Kendari. Kegunaan penelitian ini ialah sebagai hasil kajian dan analisis dalam rangka penulisan skripsi untuk dijadikan acuan bagi pihak pimpinan PT Bank BTPN KCP Arif Red Kendari sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berminat melaksanakan penelitian lanjutan sehubungan dengan pecahan masalah yang diteliti. Jadi ada beberapa pengertian bank di sini. Saya mengambil referensi dari JM Stewart, yaitu Badan Usaha Penuhi Kebutuhan Kredit Melalui Uang Giral. Berikutnya Faisal Afif menjelaskan lembaga keuangan berbagai jasa, pinjaman, edar uang, dan biaya usaha. Ini berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 10 garis miring 1998, yaitu Himpun Dana Masyarakat Salurkan Kredit Tingkatkan Taraf Hidup. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan untuk simpan simpanan, pinjaman, pembayaran, dan penukaran uang. Berikutnya, jenis bank dan fungsi. Bank umum, jasa lalu lintas pembayaran, modal minimal 250 miliar, operasi seluruh Indonesia termasuk luar negeri. Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR, terima simpanan deposito tabungan modal 50 juta atau sesuai lokasi. Yang ketiga, Bank Muamalat Indonesia, BMI, sistem dan operasi berdasarkan syariat Islam atau bagi hasil. Selanjutnya, jenis bank dan kepemilikan. Yang pertama, pemerintah didirikan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, swasta didirikan dengan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketiga, campuran didirikan bersama bank lokal dan asing. Operasi terbatas hanya di 7 kota besar. Terakhir, keempat, asing dimiliki asing.
Operasi terbatas 7 kota besar di Indonesia. Berikutnya fungsi bank. Fungsi bank yang pertama himpun dana, yaitu giro, deposito, tabungan, dan sertifikat deposito. Yang kedua, salurkan dana, beri kredit pada masyarakat. Ketiga, simpanan surat berharga atau tempat penyimpanan yang aman. Bank sebagai perantara keuangan menghubungkan kelebihan dana dengan kebutuhan dana masyarakat. Sumber dana bank yaitu bank menerima berbagai dana pihak ketiga, sebagian besar bersifat sementara. Contoh, setoran jaminan atau LC, sertifikat bank yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Selanjutnya, pengertian sistem. Ini menurut W. Gerald Colt, yaitu kerangka dan prosedur saling berhubungan untuk fungsi utama perusahaan. Yang kedua dari Mulyadi, jaringan prosedur terpadu untuk kegiatan pokok perusahaan. Sistem ini terdiri dari jaringan dan prosedur dengan kegiatan klerikal dalam atau menulis, menghitung dan lain-lain untuk mencatat informasi. Selanjutnya jenis-jenis jenis dan sistem serta unsur biaya. Yang pertama jenis sistem, sistem utama, klasifikasi rekening dan buku besar, sistem penjualan dan penerimaan, sistem pembelian dan pengeluaran, sistem pencatatan waktu dan penggajian, sistem produksi dan biaya produksi. Sedangkan unsur biaya, biaya variabel berubah sesuai volume produksi atau penjualan atau bahan baku tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tetap tidak berubah meski volume produksi atau penjualan berubah, gaji bulanan dan penyusutan. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Memahami bank, fungsinya, dan sistem biaya penting untuk keberlanjutan perusahaan. Bank lembaga vital dalam ekonomi, penghimpun dan penyalur dana. Sistem kerangka terpadu untuk efisiensi operasional dan informasi. Biaya pengorbanan terukur untuk mencapai tujuan dan kunci profitabilitas. Perencanaan anggaran biaya yang tepat menjamin kontinuitas perusahaan. Berikutnya masuk ke bab 3 dari metode penelitian. Jenis penelitian ini yang pertama deskriptif. Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diteliti, membantu memahami karakteristik, pola, atau hubungan yang muncul. Kedua, kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menganalisis hasil yang dapat diukur, memberikan hasil yang objektif dan dapat direplikasi. Ketiga, studi lapangan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan nyata atau situasi langsung yang relevan dengan subjek kajian untuk memastikan hasil yang kontekstual. Selanjutnya pendekatan penelitian ada 3. Yang pertama dedukatif, yaitu proses dimulai dari teori umum yang kemudian diuji melalui observasi dan data di lapangan.
memastikan relevansi dari teori yang dianalisis. Kedua, empiris. Pendekatan ini mengandalkan bukti yang diperoleh langsung melalui observasi, survei, atau wawancara untuk memastikan kesesuaian data dengan realitas. Ketiga, komprehensif mengintegrasikan beberapa metode dan alat pengumpulan data untuk wawasan yang lebih mendalam dan luas. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama identifikasi masalah, membantu mengungkap akar penyebab atau karakteristik khusus dari fenomena yang kurang dipahami secara mendalam. Kedua, validasi teori, menguji teori untuk konsep yang relevan dengan menggunakan data aktual untuk mengevaluasi akurasinya. Ketiga, penyediaan solusi, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk masalah atau tantangan yang ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya, situs penelitian, yaitu institusi terkait. Penelitian dilakukan di lokasi yang relevan seperti lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, atau organisasi masyarakat yang memastikan data diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Berikutnya, pemilihan lokasi. Lokasi dipilih berdasarkan aksesibilitas, relevansi terhadap topik, dan keandalan dalam menyediakan data valid yang mencerminkan kondisi nyata. Selanjutnya, jangka waktu penelitian. Pertama, durasi studi. Penelitian ini dijalankan selama periode tertentu, misalnya 6 bulan hingga 1 tahun, untuk memungkinkan pengumpulan data yang memadai dan pengamatan longitudinal jika diperlukan. Tahapan waktu jadwal ini, jadwal penelitian ini dibagi ke dalam fase-fase seperti persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan laporan akhir untuk memastikan efisiensi yang optimal. Selanjutnya, cakupan geografis dan konstekstual. Yang pertama, wilayah fokus. Penelitian mencakup area geografis tertentu berdasarkan relevansi topik, seperti wilayah urban, rural, atau kawasan dengan populasi sasaran tertentu. Kedua, konteks sosial. Penelitian mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi setempat untuk memahami berbagai faktor-faktor tersebut mempengaruhi fenomena yang diteliti. Ketiga, skala penelitian menentukan apakah studi bersifat lokal, regional, atau nasional guna memastikan data cukup representatif terhadap populasi target. Selanjutnya, data sekunder, yaitu pertama sumber terdokumentasi, data diambil dari dokumen, laporan, atau publikasi yang sudah tersedia sebelumnya, seperti jurnal, buku, atau statistik resmi. Kedua, hemat waktu, memanfaatkan data yang mengurangi waktu dan biaya dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Ketiga, analisis komplementer, melengkapi data primer dengan perspektif pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Berikutnya, klasifikasi data. Yang pertama, berdasarkan jenis, data dikelompokkan ke dalam kategori kualitatif, data deskriptif, dan kuantitatif atau data numerik sesuai kebutuhan analisis. Kedua, berdasarkan sumber, memilah data menjadi internal atau organisasi, organisasi atau instansi terkait, dan eksternal lingkungan luar untuk cakupan komprehensif. Ketiga, berdasarkan periodisasi, data diklasifikasikan berdasarkan waktu, seperti data historis, data sekarang, atau proyeksi ke depan guna mendukung relevansi
temporal penelitian. Metode data, metode pengumpulan data yang digunakan, yang pertama observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami kondisi nyata. Kedua, wawancara, mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Ketiga, studi dokumentasi, mengkaji tertulis yang relevan untuk melengkapi data yang diperoleh. Berikutnya, memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial, menyesuaikan perencanaan dengan strategi pembangunan nasional dan regional demi kehidupan penduduk serta pengembangan industri, melindungi lingkungan ekologis, memperkuat konservasi sumber daya dan lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kota secara keseluruhan, tata ruang yang rasional dan pengembangan yang terkoordinasi, mengoptimalkan tata ruang perkotaan, memperkuat penetapan kawasan fungsional perkotaan, dan mendorong pengembangan wilayah terpadu. Berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, metode statistiska menggunakan alat analisis statistika statistika untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data secara kuantitatif. Kedua, analisis kualitatif mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data numerik untuk memperoleh pemahaman mendalam. Ketiga, pendekatan komparatif membandingkan hasil analisis berbagai data untuk menemukan korelasi atau perbedaan yang signifikan. Terakhir, tujuan analisis pertama mengidentifikasi pola, menentukan tren, korelasi, atau anomali yang relevan dalam kumpulan data. Kedua, mendukung keputusan, memberikan dasar rasional untuk mengambil langkah strategis berdasarkan hasil analisis. Ketiga, membuktikan hipotesis, yaitu menguji validitas asumsi atau teori yang diusulkan melalui pengamatan dan empiris. Baik, terima kasih. Demikian saya sudah selesai mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Selanjutnya, saya mohon masukan, saran dari Bapak Ibu terkait apa yang telah saya presentasikan tadi. Saya terima kritik dan sarannya dengan tujuan untuk supaya proposal yang telah saya buat dapat dikabulkan untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.